lebih besar dari Singapura. Betul. But why don't we do this? You think education. Sangat. And that leads to the next chapter, chapter 3. I see the logic there. So mungkin sebelum kita maju ke bab berikutnya, setiap kali kita dengar kata bifurkasi, intuitively, kita terpanggil dengan prospek inflasi. Ya kan? Okay. Kalau ada bifurkasi ekonomi, bifurkasi teknologi, itu ya dalam batas intuisi, berarti barang dan jasa yang kita konsumsi itu akan lebih mahal. Tapi saya akan menggunakan metafor bahwasanya saya nggak keberatan beli donat yang harganya 10% lebih mahal selama saya punya duitnya. Daripada saya nggak punya duit untuk beli donat sama sekali. Iya kan? Nah itu jadi kita harus sadari, tapi jangka panjang kita memiliki opsi untuk mengelola bifurkasi tersebut. Sehingga kita bisa mengelola inflasi. Yeah, that's looking at risk as opportunity, really. It doesn't matter berapa mahal barang itu, tapi kalau kita punya duitnya, kita bisa menikmati itu. Okay. Underinvestment in education highlighted di sini sebagai salah satu culprit. Siap. Dari tidak bisanya kita mengkapitalisasi keacakan itu, mengkapitalisasi resiko itu tersebut. Tapi Pak Gita meng-highlight underinvestment dari kepemerintahannya, gitu ya, bahwa negara harus invest lebih di bidang edukasi. Can you give me the picture first before we get into the details? Seberapa sih gambaran kurangnya underinvestment di dalam edukasi di Southeast Asian countries dan terutama di Indonesia tentu? Kalau kita jalan dari Tanwe, desa atau kota kecil paling barat di Myanmar atau Asia Tenggara, menuju Merauke, kota paling timur di Papua dan Asia Tenggara, itu 5.000 kilometer. Kita lompat Singapura, itu dari ujung ke ujung 5.000 kilometer, sama dengan Boston ke San Francisco. 80-90% kepala rumah tangga itu nggak punya pendidikan S1. Kita perkecualian. Privileged. Privileged sekali. Nah, satu-satunya harapan untuk seorang anak untuk dapat pendidikan adalah begitu dia jalan kaki atau naik perahu, naik ojek, naik beca, naik truk, naik bus ke sekolah. Dia berhadapan dengan guru. Gurunya itu yang bisa menyuntik 3 atribut untuk kesuksesan siapapun: ambisi, imajinasi, dan hoki.